serta beberapa berita Timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Wow, banyak yang menganggap Tom Haye salah langkah karena memilih pulang ke Indonesia dan bermain untuk Persib Bandung, tapi tunggu dulu. Mantan pelatih Timnas Indonesia Rahmat Darmawan justru punya pendapat berbeda. Ia menyebut keputusan Tom Haye bisa jadi berkah tersembunyi untuk Timnas Garuda. Loh, kok bisa? Yuk kita bahas tuntas semua sudut pandangnya, mulai dari kontroversi kepindahan Tom Haye, analisis Coach RD, sampai efek jangka panjangnya buat Timnas Indonesia. Tonton sampai selesai. Kabar yang sempat bikin publik bola nasional heboh akhirnya jadi kenyataan. Tom Haye, gelandang elegan berdarah Belanda Indonesia, resmi diperkenalkan sebagai pemain baru Persib Bandung untuk musim 2025/2026. Reaksinya campur aduk. Sebagian fans langsung menyambut penuh semangat, tapi sebagian lagi mempertanyakan, kenapa harus ke Indonesia? Padahal dia masih layak main di Eropa. Dan ya, kalau kita lihat statistik musim lalu, Tom Haye tampil luar biasa di Eredivisie bersama Almere City. Bermain di 29 pertandingan, jadi andalan pelatih dan tampil konsisten. Artinya, secara kualitas, dia belum habis. Dengan usia 30 tahun, banyak yang menilai Haye masih bisa bersaing di kompetisi seperti Belgia, Swiss, atau klub papan tengah Belanda. Tapi dia justru memilih datang ke Liga 1. Dan klub pilihannya adalah Persib Bandung, tim besar, basis fans besar, ekspektasi besar. Langkah inilah yang membuat publik terbelah. Ada yang bilang ini langkah mundur. Tapi ada juga yang melihat ini sebagai peluang emas terutama untuk Timnas Indonesia. Dan disinilah Coach Rahmat Darmawan angkat bicara. Dalam pernyataannya kepada media, Coach RD, pelatih senior yang pernah melatih Timnas Indonesia dan berbagai klub top, justru menyebut bahwa kedatangan Tom Haye ke Persib bisa jadi keuntungan besar untuk skuad Garuda. Kenapa? Karena masalah klasik Timnas Indonesia selama ini bukan soal taktik semata, tapi soal waktu dan pemulihan. Saat TC Timnas dilakukan, itu tidak pernah punya waktu yang cukup, ujar Coach RD. 4 hari sebelum pertandingan, para pemain harus maksimal. Tapi kenyataannya mereka justru sibuk recovery karena baru datang dari perjalanan jauh. Dengan Tom Haye kini bermain di Indonesia, perjalanan jauh itu otomatis hilang. Tidak ada lagi drama jet lag. Tidak ada adaptasi cuaca ekstrem. Tidak ada kendala time zone. Hasilnya, Tom bisa lebih siap 100% untuk latihan, strategi, dan tampil maksimal bersama Timnas. Hal lain yang disoroti RD adalah fase recovery, sesuatu yang kerap diabaikan oleh publik. Padahal dalam sepak bola modern, pemulihan fisik adalah kunci konsistensi pemain. Sekarang dengan mereka bermain di sini, tentu ada fase recovery yang lebih ideal, jelas Coach RD. Bayangkan sebelumnya pemain dari Eropa harus terbang belasan jam ke Indonesia hanya untuk langsung ikut TC dan 3 hari kemudian main. Tapi sekarang, Tom Haye tinggal terbang dari Bandung ke Jakarta atau Surabaya dan langsung bergabung ke tim. Jauh lebih efisien dan pastinya memudahkan pelatih Timnas. Tapi apakah langkah ini tidak merugikan karier pribadi Tom Haye? Coach RD punya jawaban yang sangat menarik. Saya rasa dia sudah mempertimbangkan semuanya, usianya, kondisi fisiknya, target performa. Ini bukan keputusan yang salah. Haye mungkin menyadari bahwa memasuki usia 30-an, stabilitas menit bermain dan kondisi tubuh adalah hal yang lebih penting daripada sekadar gengsi bermain di Eropa. Dan di Persib dia hampir pasti menjadi starter reguler, bermain penuh 90 menit, dan mendapat spotlight luar biasa dari publik Indonesia. Coach RD juga memberikan satu pesan penting, yang terpenting adalah performa, bukan level kompetisinya. Artinya selama Tom Haye bisa tampil konsisten dan maksimal di Liga 1, maka kualitasnya tetap terjaga, bahkan bisa meningkat karena faktor kenyamanan dan motivasi. Performa itu soal intensitas dan kontinuitas. Liga Indonesia mungkin dianggap di bawah Eredivisie, tapi jika Tom Haye tampil cemerlang setiap pekan, itu tetap akan menguntungkan Timnas.
Apalagi chemistry dengan pemain lain seperti Mark Klok, Ricky Kambuaya, atau Beckham Putra bisa terbentuk lebih cepat karena berada di lingkungan liga yang sama. Pada akhirnya, Coach RD melihat kepindahan Tom Haye ke Persib bukan sebagai kerugian, tapi sebagai peluang besar. Menit bermain lebih banyak, fase recovery lebih ideal, adaptasi lebih cepat dengan lingkungan timnas, dan tentunya ekspektasi publik yang bisa memacu performa Tom ke level tertinggi. Kehadiran pemain naturalisasi seperti Tom Haye di Liga 1 bisa jadi magnet positif. Bukan cuma buat Persib, tapi buat sepak bola Indonesia secara keseluruhan. Kita tidak hanya membicarakan kapan main di Eropa lagi, tapi bagaimana Indonesia membangun lingkungan sepak bola yang sehat, kompetitif, dan profesional di rumah sendiri. Jadi buat kamu yang masih ragu dengan keputusan Tom Haye balik ke Indonesia, mungkin saatnya berpikir dua kali. Karena kadang langkah mundur secara geografis bisa jadi langkah maju untuk kontribusi nasional. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Kalau kamu punya pendapat lain, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya untuk info terbaru seputar dunia sepak bola Indonesia dan pemain-pemain timnas. Mantap! Presiden AFF secara langsung menyatakan kebanggaannya atas suksesnya penyelenggaraan ASEAN Cup U16 terbanyak sepanjang sejarah turnamen tersebut sejak pertama kali digelar pada 2009. Yuk kita bahas lengkap mulai dari jalannya turnamen, pujian dari Presiden AFF, performa timnas putri kita, sampai dampak besarnya buat masa depan sepak bola putri di Asia Tenggara. Oke, kita mulai dari dasar dulu. ASEAN Cup U16 Putri adalah turnamen resmi yang digelar oleh Federasi Sepak Bola ASEAN dalam kurung AFF dan diikuti oleh negara-negara di Asia Tenggara. Turnamen ini khusus buat para pemain muda putri U16 yang jadi panggung awal buat calon bintang masa depan. Sejak pertama kali digelar tahun 2009, turnamen ini belum pernah benar-benar mencuri perhatian publik seperti tahun ini. Tapi di edisi 2025 yang digelar di Solo, Jawa Tengah, semuanya berubah. Turnamen ini jadi magnet baru di dunia olahraga Asia Tenggara. Kota Solo benar-benar tampil maksimal, jadi tuan rumah. Stadion dipenuhi penonton, atmosfernya meriah, dukungan dari warga lokal luar biasa. Bahkan menurut Presiden AFF, Jenderal Kiev Samet, turnamen ini adalah edisi paling menghibur dan berkesan sepanjang sejarah turnamen. Gak cuma itu, rekor penonton terpecahkan. Jumlah penonton di stadion pada edisi 2025 ini jadi yang terbanyak sejak turnamen ini pertama kali diadakan. Turnamen ini bukan hanya kompetisi, tapi perayaan sepak bola putri yang menyatukan masyarakat Solo dan sekitarnya, kata Samet. Dan hal ini gak bisa dilepas dari antusiasme masyarakat, support dari pemerintah kota, dan penyelenggaraan yang rapi. Nah, kita juga harus bangga nih sama timnas putri U16 Indonesia. Meski belum berhasil juara, mereka tampil solid dan berani, bahkan berhasil tembus ke semifinal. Performa ini jauh lebih baik dibanding edisi-edisi sebelumnya. Mereka tampil percaya diri dan setiap pertandingan terasa hidup karena dukungan penonton yang luar biasa. Kita bisa lihat bagaimana pemain-pemain muda seperti Putri Anindya, Safira Ayu, dan Larasati Wulandari bermain penuh semangat dan disiplin. Mereka bukan cuma mewakili Indonesia, tapi jadi wajah baru masa depan sepak bola putri Indonesia. Di partai final, Australia sukses mengalahkan Thailand dalam pertandingan yang cukup sengit. Kedua tim menunjukkan kelas permainan yang tinggi, tapi pada akhirnya Australia keluar sebagai juara ASEAN Cup U16 Putri 2025. Thailand pun tampil luar biasa sepanjang turnamen dan pertandingan final itu benar-benar jadi penutup yang spektakuler. Tapi meskipun Indonesia tidak sampai ke final, turnamen ini tetap jadi momen bersejarah bagi kita. Presiden AFF Jenderal Kiev Samet gak ragu untuk menyampaikan pujian terbuka kepada Indonesia. Beliau menyebut bahwa Solo berhasil menjadi tuan rumah yang luar biasa dan turnamen ini menjadi contoh nyata bahwa sepak bola putri punya masa depan cerah. Kami sangat terkesan dengan antusiasme luar biasa dari publik Indonesia.
Solo telah menunjukkan bahwa sepak bola putri memiliki tempat istimewa di hati masyarakat. Bahkan AFF secara terbuka menyatakan bahwa Indonesia akan dijadikan mitra strategis untuk penyelenggaraan turnamen-turnamen berikutnya. Ini bukti bahwa Indonesia gak cuma kuat dalam permainan, tapi juga dalam penyelenggaraan event internasional. Sobat Garuda, momen ini bisa jadi titik balik buat masa depan sepak bola putri kita. Dengan meningkatnya perhatian publik, jumlah penonton, dan performa timnas putri, ini adalah momentum emas. Gak cuma soal turnamen U16, tapi bisa menjalar ke kompetisi Liga Putri Nasional, pembinaan usia dini, minat anak-anak perempuan main bola, dan dukungan sponsor dan media. Turnamen ini membuktikan sepak bola putri bukan sekadar pelengkap, tapi bagian penting dari masa depan olahraga Indonesia. Salah satu kunci sukses dari turnamen ini adalah sinergi. Pemerintah daerah, panitia, masyarakat, bahkan komunitas supporter lokal semua terlibat. Ini bukan kerja satu pihak, ini gotong royong. Dan AFF pun mengaku puas dengan dukungan semua pihak di Indonesia. Kami bangga bisa bekerja sama dengan Indonesia. Turnamen ini adalah bukti nyata bahwa sepak bola mampu menyatukan bangsa dan membangun masa depan yang inklusif, kata Presiden AFF. Sobat bola, kita semua harus bangga dengan pencapaian ini. Bukan cuma soal prestasi, tapi bagaimana Indonesia berhasil menjadi tuan rumah yang berkelas, ramah, dan sukses besar. Turnamen ASEAN Cup U16 Putri 2025 ini membuktikan bahwa kita punya masa depan yang cerah, khususnya untuk sepak bola putri. Dan jangan lupa ini semua terjadi di Solo, sebuah kota dengan semangat olahraga yang luar biasa. Jadi buat kalian semua, yuk terus dukung timnas putri Indonesia dan sepak bola putri secara keseluruhan. Karena kita sedang menyaksikan lahirnya generasi emas baru. Kalau kamu bangga sama timnas putri dan penyelenggaraan turnamen ini, tulis di komentar Garuda Pertiwi Bangkit. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kamu gak ketinggalan kabar-kabar seru seputar sepak bola Indonesia dan Asia Tenggara.